Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Novalita akan membuka presentasi kali ini mengenai kredit derivatif. Yang pertama, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Saya sendiri Nadia Novalita, lalu ada Ananda Nabila Syahra, John Philip, dan Devi. Yang pertama, saya akan membahas tentang kredit default swap. Nah, derivatif kredit yang paling populer adalah kredit default swap atau CDS. Ini adalah kontrak untuk memberikan asuransi terhadap resiko dan prestasi oleh perusahaan tertentu. Nah, perusahaan itu dikenal sebagai entitas referensi dan default oleh perusahaan yang dikenal sebagai peristiwa kredit. Pembeli asuransi mendapatkan hak untuk menjual obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan untuk nilai nominalnya ketika peristiwa terjadi dan penjual asuransi setuju untuk membeli obligasi dengan nilai yang tertentu. Nilai nominal total dari obligasi dapat dijual sebagai prinsip nasional default credit. Misalkan dua pihak menandatangani swap default credit 5 tahunan pada tanggal 20 Maret 2012. Diasumsikan bahwa prinsipal nosional adalah 100 juta dolar dan pembeli setuju untuk membayar 90 basis poin per tahun untuk perlindungan terhadap standar entitas referensi dengan pembayaran yang dilakukan secara 3 bulanan, seperti gambar berikut. Jika ada peristiwa kredit, kemungkinan besar imbalan akan terjadi. Misalkan, pembeli memberitahukan penjual acara kredit pada tanggal 20 Mei 2015, 2 bulan memasuki tahun keempat. Dijelaskan sebelumnya bahwa mereka itu melakukan pembelian kreditnya ini pada tanggal 20 Maret 2012. Jika kontrak menentukan penyelesaian fisik, pembeli memiliki hak untuk menjual obligasi yang diterbitkan oleh referensi entitas dengan nilai nominal 100 juta dolar untuk 100 juta dolar. Jika seperti sekarang, biasa ada uang tunai penyelesaian, proses lelang diselenggarakan ISDA digunakan untuk menentukan pasar menengah nilai obligasi yang dapat dikirimkan termurah beberapa hari setelah acara. Selanjutnya, pembayaran triwulan, setengah tahunan, atau tahunan dari pembeli perlindungan kepada penjual perlindungan berhenti ketika ada acara kredit. Namun, karena pembayaran dilakukan dengan menunggak, biasanya pembayaran akrual akhir oleh pembeli diperlukan. Dalam contoh kami, di mana ada default pada tanggal 20 Mei 2015, pembeli akan diminta untuk melakukan pembayaran kepada penjual sejumlah pembayaran tahunan antara 20 Maret 2015 sampai dengan 20 Mei 2015. Jumlah total yang dibayarkan per tahun sebagai persen dari pokok nosional untuk dibeli perlindungan sebesar 90 basis poin dikenal sebagai penyebaran CDS. Beberapa besar bank adalah pembuat pasar dalam pasar swap gagal bayar kredit atau kredit default swap. Saat mengutip pada yang baru, swap default kredit 5 tahun pada perusahaan, pembuat pasar dapat menawar 250 basis poin dan menawarkan 260 basis poin. Ini berarti pembuat pasar siap untuk membeli perlindungan dengan membayarkan 250 basis poin per tahun, misalnya 2,5% dari pokok per tahun, dan untuk menjual perlindungannya sebesar 2,6% dari pokok per tahunnya, atau 260 BP. Banyak perusahaan dan negara yang berbeda adalah entitas referensi untuk kontrak CDS. Seperti yang disebutkan, pembayaran biasanya dilakukan setiap 3 bulan. Kontrak yang paling populer jatuh pada tempo 5 tahun. Tetapi, tempo lainnya seperti 1, 2, 3, 7, dan 10 juga tidak jarang terjadi. Biasanya, kontrak tersebut jatuh di tanggal standar berikut yang tertera di slide. Selanjutnya, ada credit default swap and bond yields. CDS dapat digunakan untuk melindungi nilai terhadap suatu posisi dalam obligasi korporasi. Misalkan seorang investor membeli obligasi korporasi 5 tahunan yang menghasilkan 7% per tahun untuk nilai nominalnya, dan pada saat yang sama, masuk ke dalam CDS 5 tahun untuk membelikan perlindungan terhadap obligasi wan prestasi. Misalkan spread CDS-nya adalah 200 basis poin atau 2% per tahun. Efek dari CDS adalah mengubah obligasi korporasi menjadi obligasi bebas resiko. Jika penerbit obligasi tidak default atau gagal bayar, investor menghasilkan 5% per tahun ketika spread CDS terjaring imbal hasil obligasi korporasi. Jika
Jika ikatan itu terjadi default, investor akan mendapatkan 5% hingga saat default terjadi. Selanjutnya ada the cheapest to deliver bond. Sebagaimana dijelaskan dalam bagian 2.3, tingkat pemulihan obligasi didefinisikan sebagai nilai obligasi segera setelah default atau gagal bayar sebagai persen dari nilai nominal. Ini berarti imbalannya dari CDS adalah L dalam kurung 1 dikurang R, di mana L-nya ini adalah prinsipal nasional dan R adalah tingkat pemulihan. Biasanya CDS menentukan bahwa sejumlah ikatan yang berbeda dapat disampaikan dalam acara tersebut dari standarnya. Selanjutnya ada valuation of credit default swap. Di bagian ini kita akan mencoba perhitungan dari credit default swap tersendiri. Misalkan nih, probabilitas entitas referensi mengalami default selama 1 tahun bersyarat pada tidak ada default sebelumnya 2%. Di tabel di bawah menunjukkan probabilitas kelangsungan hidup dan tanpa syarat probabilitas default. Misalkan default seperti yang terlihat pada waktu 0 untuk masing-masing 5 tahun. Probabilitas default selama tahun pertama dicontohkan di dalam tabel adalah 0,02 dan probabilitas entitasnya adalah 0,98 yang tertera seperti tabel. Selanjutnya, kami mengasumsikan bahwa default selalu terjadi setengah tahun dan pembayaran itu akan dilakukan pada akhir tahun setahun sekali. Kami juga berasumsi bahwa tingkat suku bunga bebas resiko atau LIBOR adalah 5% per tahun dengan compounding berkelanjutan dengan tingkat pemulihan atau recovery rates yang adalah 40%. Di bagian ini juga ada 3 tabel perhitungan yang ditunjukkan dalam tabel 2.2 sampai 2.4. Di tabel 2.2 menunjukkan perhitungan nilai sekarang dari pembayaran yang diharapkan pada CDS atau Credit Default Swap dengan asumsi bahwa pembayaran akan dilakukan pada S per tahun dan nosional pokoknya adalah $1. Misalnya ada probabilitas 0,9412 bahwa pembayaran ketiganya bisa dilihat di tabel. Oleh karena itu, pembayaran yang diharapkan adalah 0,412S dan nilai sekarang adalah 0,9412 SE pangkat min 0,05 dikali 3, yang hasilnya adalah 0,8101 S. Jadi, total nilai sekarang dari pembayaran yang diharapkan adalah 4,0704 S. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ananda Nabila. Selanjutnya ada tabel 24.3 yaitu menunjukkan perhitungan nilai sekarang dari asumsi prinsipal nosional sebesar $1. Seperti yang disebutkan sebelumnya, kami mengasumsikan bahwa default selalu terjadi setengah tahun. Misalnya, ada kemungkinan 0,0192 dari hasil setengah tahun ketiga. Mengingat bahwa tingkat pemulihan adalah 40%, maka hasil yang diharapkan saat ini adalah 0,0192 dikali 0,6 dikali 1, hasilnya yaitu 0,0115. Nilai sekarang dari hasil yang diharapkan adalah 0,0115 E pangkat minus 0,05 dikali 2,5, hasilnya yaitu 0,0102. Total nilai sekarang dari yang diharapkan imbalannya adalah 0,0511. Selanjutnya ada tabel 24.4, yaitu mempertimbangkan pembayaran akrual yang dilakukan jika terjadi default. Misalnya ada kemungkinan 0,0192 bahwa akan ada pembayaran akrual akhir di pertengahan tahun ketiga. Pembayaran akrual adalah 0,5S. Oleh karena itu, akrual yang diharapkan pada pembayaran saat ini adalah 0,0192 dikali 0,5S. Hasilnya yaitu 0,0096S. Nilai saat ini adalah 0,0096S E pangkat 0,05 dikali 2,5.
Hasilnya yaitu 0,0085S. Total nilai sekarang dari pembayaran akrual yang diharapkan adalah 0,0426S. Dari tabel 24.2 dan 24.4, nilai dari pembayaran yang diharapkan adalah 4,0704S ditambah 0,0426S. Hasilnya yaitu 4,1130S. Dari tabel 24.3, nilai sekarang dari hasil yang diharapkan adalah 0,0511. Untuk menyamakan keduanya yaitu 4,1130S sama dengan 0,0511 atau S yaitu 0,0124. Maka kesepakatan untuk 5 tahun adalah 0,0124 kali pokok atau 124 basis poin per tahunnya. Selanjutnya ada CDS forward and option. Sebuah CDS seperti kebanyakan swap lainnya ditandai ke pasar setiap hari. Ini mungkin memiliki nilai negatif atau positif. Misalnya swap default kredit dalam contoh kami telah dinegosiasikan beberapa waktu yang lalu untuk penyebaran 150 basis poin. Nilai sekarang dari pembayaran oleh pembeli adalah 4,1130 dikali 0,0150. Hasilnya yaitu 0,0617. Dan saat ini nilai hasil akan menjadi 0,0511 seperti di atas, atau yang seperti di tabel 24.3. Selanjutnya ada estimating default probabilities. Default yang digunakan untuk menilai CDS haruslah probabilitas default netral resiko, bukan probabilitas default dunia nyata. Probabilitas default netral resiko dapat diperkirakan dari harga obligasi atau pertukaran aset. Alternatifnya adalah menyiratkan dari penawaran CDS. Selanjutnya ada binary credit default swap. Default kredit biner terstruktur sama dengan suatu swap default kredit reguler, kecuali bahwa pembayarannya dalam dolar. Tabel 24.1 hingga 24.4, imbalannya adalah 1 dolar, bukan 1 min R dolar. Tabel 24.1, 24.2, dan 24.4 sama, tetapi tabel 24.3 digantikan dengan tabel 24.5. Penyebaran CDS untuk CDS binar baru yaitu 4,1130S sama dengan 0,0852, sehingga penyebaran CDS adalah 0,0207 atau 207 basis point. Selanjutnya ada how important is the recovery rate. Untuk memperkirakan probabilitas default, kita perlu untuk mengestimasi tingkat pemulihan, yaitu dengan cara memperkirakan probabilitas default resiko netral dan menilai CDS. Selanjutnya ada the future of the CDS market. Lembaga keuangan dapat mengurangi exposure kreditnya kepada perusahaan tertentu dengan membeli perlindungan. Itu juga dapat menggunakan CDS untuk mendiversifikasikan resiko kredit. Selanjutnya ada credit indices. Pada tahun 2004, ada perjanjian antara berbagai produsen indeks yang mengarah ke beberapa konsolidasi. Dua portofolio standar yang penting digunakan oleh penyedia indeks yaitu yang pertama portofolio 125 perusahaan kelas investasi di Amerika Utara, dan yang kedua portofolio 125 nama kelas investasi di Eropa. Portofolio ini diperbaharui pada 20 Maret dan 20 September setiap tahunnya. Perusahaan yang tidak lagi memiliki peringkat investasi akan dikeluarkan dari portofolio dan ditambahkan perusahaan dengan tingkat investasi baru. Selanjutnya ada the use of fixed coupons, yaitu cara tepat di mana transaksi indeks CDS dan CDS bekerja sedikit lebih rumit. Untuk setiap pokok dan setiap jatuh tempo, kupon dan pemulihan ditentukan. Harga dihitung menggunakan prosedur berikut. Yang pertama, asumsikan 4 pembayaran per tahun. Yang kedua, menyiratkan tingkat bahaya dari penyebaran yang dikutip. Ini seperti di tabel 24.2.
Yang ketiga, hitung durasi D untuk penyebaran CDS. Dan yang keempat, harga P diberikan oleh P sama dengan 100 dikurang 100 dikali D dikali buka kurung S dikurang C tutup kurung, di mana S adalah penyebaran dan C adalah kupon yang dinyatakan dalam bentuk desimal. Selanjutnya ada CDS Forward and Option. Swap Default Credit Forward adalah kewajiban untuk membeli atau menjual swap default kredit tertentu pada entitas referensi tertentu pada waktu mendatang. Opsi swap default kredit adalah opsi untuk membeli atau menjual swap default kredit tertentu pada entitas referensi tertentu pada waktu mendatang. Selanjutnya ada Basket Credit Default Swap. CDS default ke default memberikan hasil ketika default terjadi. Imbalan dihitung dengan cara yang sama seperti untuk CDS biasa. Ketika default yang relevan terjadi, ada penyelesaian. Swap kemudian berakhir dan tidak ada pembayaran lebih lanjut oleh salah satu pihak. Selanjutnya ada Total Return Swap. Total Return Swap adalah jenis derivatif kredit, yaitu perjanjian untuk menukar total pengembalian obligasi dengan LIBOR. Pengembaliannya berupa kupon, bunga, dan keuntungan atau kerugian dari aset selama masa swap. Lalu selanjutnya akan dilanjutkan oleh Daviuda. Kita akan membahas collateral debt obligation. Di sini ada synthetic CDOs, di mana aset yang mendasari adalah obligasi dikenal sebagai kewajiban utang yang dijamin atau biasa disebut dengan CDO. Ketika CDO dibuat dari portofolio obligasi, struktur yang dihasilkan dikenal sebagai CDO tunai. Kemudian terdapat CDO sintetis, itu mempunyai prinsip yaitu jumlah prinsipal nosional yang mendasari CDS. Pencetusnya memiliki arus kas yang masuk sama dengan spread CDS dan arus kas keluar ketika perusahaan dalam portofolio gagal bayar. Selanjutnya ada aturan yang tersendiri untuk menentukan arus kas masuk dan keluar dari tahapan lebih mudah untuk CDO sintetik daripada CDO tunai. Aturannya yang pertama itu adalah tranche ekuitas bertanggung jawab atas pembayaran pada CDS sampai mencapai 5% dari pokok CDO sintetis. Ini menghasilkan spread 1000 basis poin per tahun. Yang kedua, tranche mezanin bertanggung jawab untuk pembayaran lebih dari 5% hingga maksimum 20% dari pokok CDO sintetis yang menghasilkan penyebaran 100 basis poin per tahun. Yang ketiga ada tranche senior bertanggung jawab atas pembayaran lebih dari 20%. Ini menghasilkan spread 10 basis poin per tahun. Selanjutnya itu ada contoh di sini. Untuk memahami cara kerja CDO sintetis, anggap biaya pokoknya itu $100 juta. Prinsipal ekuitas mempunyai $5 juta, mezanin mempunyai $15 juta, senior mempunyai $80 juta. Tranche awalnya mendapatkan spread yang ditentukan pada prinsipal nasional ini. Misalkan setelah 1 tahun gagal bayar oleh perusahaan dalam portofolio menyebabkan pembayaran $2 juta pada CDS. Pemegang saham tranche bertanggung jawab atas pembayaran ini. Prinsip tranche ekuitas berkurang menjadi $3 juta dan spreadnya menjadi 1000 basis poin. Kemudian diperoleh dari $3 juta, bukan $5 juta. Jika kemudian selama masa CDO ada pembayaran lebih lanjut sebesar $4 juta pada CDS, kumulatif pembayaran yang diperlukan oleh tranche ekuitas adalah $5 juta, sehingga pokok pinjaman menjadi 0. Pemegang tranche mezanin harus membayar $1 juta. Ini akan mengurangi pokok pinjaman mereka menjadi $14 juta. Selanjutnya kita akan membahas standar portfolio and single tranche trading. Pemegang tranche menjual perlindungan kepada pembuat CDO yang pada gilirannya menjual perlindungan pada CDS ke pasar lain. Kemudian kita bisa lihat contohnya di sini itu indeks dari iTraxx Europe. Nah,
Pasar telah menggunakan portofolio yang mendasari indeks ini untuk menentukan tahapan CDO sintetis standar yang mencakup kerugian dalam kisaran, kita bisa lihat di tabel itu, mencakup kerugian dalam kisaran 0-3%, kemudian 3-6%, 6-9%, 9-12%, dan yang terakhir itu adalah 12-22%. Spread index adalah biaya dalam basis poin perlindungan pembelian pada semua perusahaan dalam indeks. Dalam kutipan yang sudah dijelaskan, kecuali tingkat 0,3% itu tidak membeli perlindungan, sehingga semakin berjalannya tahun ke tahun, resikonya yang diambil itu menjadi lebih tinggi karena dia tidak membeli perlindungan dalam tahapan yang 0-3%. Selanjutnya ada role of correlation in a basket CDS and CDO. Contohnya adalah, anggaplah sekeranjang dari 100 entitas referensi digunakan untuk menentukan KTH 5 tahun ke CDS default, dan bahwa setiap entitas referensi memiliki probabilitas netral risiko sebesar 2% dari gagal bayar selama 5 tahun. Ketika korelasi default antara entitas referensi adalah 0, distribusi binomial menunjukkan bahwa probabilitas 1 atau lebih default selama 5 tahun adalah 86,74%, dan probabilitas 10 atau lebih default adalah 0,0034%. Karenanya CDS pertama ke default cukup berharga, sedangkan 1/10 CDS standar hampir tidak ada nilainya. Biaya perlindungan dalam KTH ke CDS default atau tahap CDO sangat tergantung pada korelasi default. Penilaian tranche CDO sintetis sama tergantung pada korelasi default. Jadi, jika korelasi rendah, tahap ekuitas junior sangat beresiko, dan tahapan senior sangat aman. Dengan meningkatnya korelasi default, tahapan junior menjadi kurang berisiko, dan tahapan senior menjadi lebih beresiko, dalam batas di mana korelasi default sempurna dan tingkat pemulihan 0, tahapannya sama-sama beresiko. Selanjutnya ada valuation of a synthetic CDO. Jadi, CDO sintetis dapat dinilai menggunakan perangkat lunak derivagame. Jadi di sini ada T1, T2, seterusnya, Tm dan T0 sama dengan 0. Jadi di sini itu didefinisikan sebagai tanggal pembayaran pada tahap CDO sintetis ada pada waktu. Kemudian ada EJ, itu sebagai tranche prinsipal yang diharapkan pada waktu TJ. VT itu merupakan nilai sekarang yang diterima pada waktu T. Jadi di sini selanjutnya ada spread pada tahap tertentu nilai sekarang dari pembayaran spread reguler yang diharapkan pada CDO diberikan oleh SA. Itu rumusnya adalah A sama dengan TJ dikurang TJ min 1 dikali EJ dikali VTJ. Kemudian asumsikan bahwa kerugian terjadi pada titik ini, contohnya itu misalnya pada waktu 0,5 dikurang 1 ditambah 0,5. Nilai sekarang dari hasil yang diharapkan pada tahap CDO adalah sebagai berikut, kalian bisa lihat sendiri. Selanjutnya ada pembayaran akrual karena kerugian yang diberikan. Itu masih pakai waktu yang sama seperti yang tadi, bisa kalian lihat. Kemudian ada penyebaran titik impas, itu rumusnya adalah S sama dengan C dibagi A ditambah B.
Nilai tranche untuk pembeli proteksi adalah C min SA dikurang min SB. Penyebaran impas pada tranche terjadi ketika nilai sekarang dari pembayaran sama dengan nilai sekarang dari hadiah atau C sama dengan SA ditambah SB. Selanjutnya ada model Gaussian copula of time to default. Jadi ini adalah model pasar standar untuk menilai CDO sintetis. Semua perusahaan diasumsikan memiliki probabilitas Q yang sama dari gagal bayar berdasarkan waktu T. Mengkonversi probabilitas default tanpa syarat ini dari waktu T ke probabilitas default dengan waktu T tergantung pada faktor F. Jadi rumusnya adalah Q, T, atau F sama dengan N, buka kurung N pangkat min 1 dikali Q, T, dikurang akar P dikali F, dibagi akar 1 min P, tutup kurung. P ini adalah korelasi copula. Selanjutnya ada perhitungan Q-T, biasanya diasumsikan bahwa tingkat bahaya untuk perusahaan adalah konstan dan konsisten dengan penyebaran indeks. Nah, di sini itu persamaannya bisa kalian lihat. Dari sifat distribusi binomial model pasar standar memberikan probabilitas persis K default pada waktu T tergantung pada F. Rumusnya bisa kalian lihat juga ada di bawah. Selanjutnya, tentukan A, F, B, F, dan CF sebagai nilai-nilai A, B, dan C yang bersyarat pada F. Rumusnya ada di bawah, bisa kalian baca. Kemudian rumus yang menghubungkan hasil pada CDS dengan prinsipan nosional dan tingkat pemulihan itu dengan meningkatnya M, akurasi meningkat. Nilai W dan F untuk nilai M yang berbeda diberikan di situs web penulis. Nilai M adalah 2 kali lipat jumlah titik integral. Baik, saya John Philip dengan NIM 2017-8122 akan melanjutkan pembahasan dari Saudari Devi. Saya akan membahas tentang contoh, tapi mohon maaf sebelumnya saya juga kurang mengerti tentang pembahasan ini. Yaitu kita akan membahas pertimbangkan tahap Mezzin ITREX Eropa dengan asumsi jatuh tempo 5 tahun ketika korelasi copula adalah 0,15. Tingkat pemulihan 40%. Dalam hal ini, alpha L sama dengan 0,03, alpha H 0,06, N 125, NL 6,25, dan NH 12,5. Kami mengira struktur suku bunga flat di angka 3,5%. Pembayaran dilakukan setiap triwulan. Indeks basis poinnya sebesar 50. Perhitungan ini seperti di bagian 24.2 yang sudah dijelaskan sebelumnya menunjukkan bahwa tingkat hanya konstan sesuai dengan penyebaran CDS adalah sebesar 0,83%. Ekstrak dari perhitungan yang tersisa ditunjukkan pada tabel 24.7. Nilai M sama dengan 60. Nilai faktor, FK, dan bobotnya ditunjukkan pada segmen pertama dari tabel ini. Prinsip trends yang diharapkan pada tanggal pembayaran tergantung pada nilai faktor yang dihitung dari persamaan yang terdapat pada tabel 24.7, yang dimana tabel tersebut menjelaskan weight and value for factor, expected principal, PV expected payment, PV expected accrual payment, PV expected payoff. Sehingga persamaan 24.5 hingga 24.8 yang sudah dijelaskan oleh Saudari Devi lalu ditampilkan di segmen tabel tersebut. Nilai A, B, dan C bersyarat pada nilai-nilai faktor dihitung dalam 3 terakhir segmen tabel menggunakan persamaan 2.9 hingga 24.11. Nilai tanpa syarat dari A, B, dan C dihitung dengan mengintegrasikan A, F, BF, dan CF pada probabilitas distribusi F. Ini dilakukan dengan mengatur GF sama pada gilirannya dengan AF,
BF, dan CF dalam persamaan 24.12. Hasil yang didapat yaitu A sebesar 4,2846, B 0,0187, C 0,1496. Break even train speed-nya adalah 0,1496 dibagi penjumlahan dari 4,2846 ditambah 0,0187 sehingga menghasilkan angka senilai 0,0348 atau basis point 348. Selanjutnya kita akan membahas mengenai penilaian CD KTH to default. Ini dilihat dari bagian 24.5. Juga dapat dinilai menggunakan pasar standar model dengan mengkondisikan pada faktor F. Probabilitas bersyarat bahwa KTH default terjadi antara waktu T, J-1 dan TJ adalah probabilitas bahwa ada K atau lebih default waktu J dikurangi probabilitas bahwa ada K atau lebih banyak default berdasarkan waktu T, J-1. Ini bisa dihitung dengan menggunakan rumus sigma P buka kurung Q T TJ F tutup kurung dikurang sigma P buka kurung Q TJ min 1 F tutup kurung. Analisis serupa dengan bagian 24.2 menunjukkan bahwa nilai sekarang pembayaran reguler, pembayaran akrual, dan hasil tergantung pada F sama dengan min 1,0104 adalah 3,8344 S, 0,1171 S, dan 0,1405, di mana S yaitu speed. Perhitungan serupa dilakukan dengan nilai faktor 59 dengan persamaan 24.12. Digunakan untuk mengintegrasikan lebih dari F. Nilai sekarang dari hadiah, pembayaran reguler, dan pembayaran akrual tersebut yaitu 0,0637, 4,0543, dan 0,0531 secara berturut-turut. CDS impas menyebar, oleh karena itu dapat dihitung dengan 0,0637 dibagi penjumlahan 4,0543 ditambah 0,0531 sehingga menghasilkan angka 0,0155 atau 155 basis point. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai implied correlation. Dalam model pasar standar, tingkat pemulihan R biasanya diasumsikan sebesar 40%, meninggalkan korelasi kopula sebagai satu-satunya parameter yang tidak diketahui. Ini membuat model mirip dengan Black-Scholes-Merton. Nah, kita bisa melihat hasilnya bisa diperoleh menggunakan langkah-langkah berikut. Yang pertama, menghitung korelasi gabungan untuk setiap tahap. Kedua, gunakan korelasi majemuk untuk menghitung nilai sekarang dari kerugian yang diharapkan pada setiap tahap awal masa CDO sebagai persen dari tahap awal. Ketiga, hitung nilai sekarang dari kerugian yang diharapkan pada 0,AQ sebagai persen dari total pokok portofolio yang udah siarinya. Yang keempat, nilai C untuk 0,AQ tranche adalah nilai yang dihitung pada langkah 3 di bagian Q. Korelasi dasar adalah nilai parameter korelasi P, yaitu konsisten. Dengan C mean value ini ditemukan menggunakan pencarian berulang. Nilai sekarang dari kerugian sebagai persentase dari portofolio dasar yang akan dihitung pada langkah 3 untuk kutipan ITREX Eropa untuk 31 Januari 2007 diberikan pada tabel 24.3. Korelasi tersirat untuk kutipan ini perhitungannya dilakukan menggunakan derivagem dengan asumsi bunga flat sebesar 3% dan tingkat pemulihan sebesar 40%. Lembar kerja CDS menunjukkan hal itu. Penyebarannya 23 basis titik menyiratkan bahwa tingkat bahaya sebesar
0,382%. Korelasi tersirat dihitung menggunakan lembar kerja CDO. Pola korelasi menunjukkan kecenderungan korelasi di mana korelasi tersirat adalah peningkatan fungsi titik pelepasan trend. Jika harga pasar konsisten dengan model satu faktor Gaussian copula, maka korelasi tersirat akan sama untuk semua tahapan. Nah, sehingga dari tabel tersebut kita melihat ada gambar berupa senyum, kemiringan yang diamati dalam praktik ini. Kita dapat menyimpulkan dari gambar tersebut, yaitu harga pasar tidak konsisten dengan model ini. Selanjutnya kita akan membahas mengenai alternatif dengan model pasar standar. Pada bagian ini, kita menguraikan sejumlah alternatif untuk model Gaussian copula. Nah, nanti terdapat faktor-faktor yang menjadi standar pasar alternatif model pasar standar tersebut. Alternatif yang pertama ada heterogeneous model, merupakan model homogen yang dalam artian bahwa distribusi probabilitas waktu ke default diasumsikan sama untuk semua perusahaan, dan CC atau correlation copula untuk setiap perusahaan adalah sama. Yang kedua yaitu odors copula, model yang merupakan salah satu dari faktor Gaussian copula adalah model khusus korelasi antara kali ke default. Ini termasuk seperti student T copula, the Clayton copula, Archimedean copula, dan Marshallokin copula. Lalu ada pemuatan faktor acak. Secara umum meningkat ketika F menurun. Ini berarti bahwa di negara-negara dunia di mana tingkat default tinggi, korelasi default juga tinggi. The implied copula model mengasumsikan bahwa tingkat bahaya rata-rata tertentu berlaku untuk semua perusahaan dalam portofolio selama masa CDO. Tingkat bahaya rata-rata itu memiliki probabilitas distribusi yang dapat tersirat dari harga tahapan. Lalu, kita akan membahas mengenai model dinamis. Yang dibahas dalam model dinamis ini dapat dikategorikan sebagai model statis. Intinya, model lingkungan standar rata-rata selama umur CDO. Dinamis model berbeda dari model statis karena mereka mencoba untuk memodelkan evolusi kerugian pada portofolio melalui waktu tertentu. Nah, di dalam ini ada 3 jenis dinamika model. Yang pertama, model struktural, yaitu masalah dengan jenis model ini adalah bahwa mereka harus diimplementasikan dengan Monte Carlo simulation dan kalibrasi. Karenanya sulit, memerlukan proses yang diikuti oleh aset yang berkorelasi. Yang kedua ada model formulir yang dikurangi. Di dalam model ini, tingkat bahaya perusahaannya dimodelkan. Gunanya apa? Gunanya untuk membangun dalam jumlah korelasi yang realistis. Perlu diasumsikan ada lompatan dan dalam tingkat bahaya. Model top down. Ini adalah model di mana total kerugian pada portofolio dimodelkan secara langsung. Model tidak dapat dipertimbangkan apa yang terjadi pada individual perusahaan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf jika terjadi salah-salah kata. Sekian dan terima kasih.